Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putra Irostasi Dewi dengan 2411011555 dari kelas BKB semester 4 nomor urut 15. Pada video kali ini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori dan Praktikum Konseling Kognitif yang diampu oleh Profesor Dr. Ika Tundarsana MPD Kons bersama Ibu Setia Rahmawati MPD. Persepsi adalah proses seseorang dalam menerima, menafsirkan, dan memahami informasi yang diperoleh melalui panca indera sehingga membentuk cara pandang terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Adapun indikator dari persepsi yaitu tafsir, lalu lawan katanya yaitu fakta. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dengan topik meningkatkan persepsi diri positif pada siswa yang sering membandingkan hidupnya di media sosial. Makna persepsi adalah cara seseorang memandang dan memberi arti terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman, pikiran, perasaan, dan keyakinannya. Persepsi dapat berbeda pada setiap individu karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, emosi, pola pikir, dan keyakinan pribadi. Kemudian ada dua persepsi, yaitu persepsi positif dan negatif. Persepsi positif adalah cara individu memandang dirinya secara baik, realistis, dan menerima kelebihan maupun kekurangan diri. Persepsi negatif adalah cara individu memandang dirinya secara buruk dan rendah sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri. Adapun hubungan restrukturisasi kognitif dengan persepsi. Restrukturisasi kognitif memiliki hubungan yang sangat erat dengan persepsi karena persepsi seseorang terbentuk dari cara berpikirnya. Ketika seseorang memiliki pikiran negatif, maka ia akan memandang dirinya secara negatif juga. Misalnya, siswa yang sering melihat media sosial mungkin berpikir bahwa hidup orang lain lebih bahagia, lebih cantik, atau lebih sukses dibanding dirinya. Pikiran seperti ini dapat membuat siswa merasa minder, iri, tidak percaya diri, dan menganggap dirinya kurang berharga. Hal tersebut menunjukkan munculnya persepsi diri negatif. Melalui teknik restrukturisasi kognitif, individu diajak untuk mengenali pikiran negatif tersebut, lalu menantangnya dengan cara berpikir yang lebih rasional dan realistis. Contohnya dari pikiran hidupku lebih buruk dari orang lain diubah menjadi setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda dan media sosial tidak selalu menunjukkan kehidupan yang sebenarnya. Ketika pola pikir berubah menjadi lebih positif, maka persepsi terhadap diri sendiri juga ikut berubah. Individu mulai lebih menerima dirinya, menghargai kelebihan yang dimiliki, serta tidak mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Dengan demikian, restrukturisasi kognitif membantu memperbaiki cara berpikir individu sehingga persepsi yang awalnya negatif dapat berubah menjadi persepsi positif. Semakin positif pola pikir seseorang, maka semakin baik pula cara ia memandang dirinya sendiri. Teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa insecure setelah lihat media sosial? Sering banget. Aku lihat teman aku fotonya bulan terus langsung mikir hidupku kalah seru. Aku juga kadang aku lihat cewek cantik di Instagram, aku langsung merasa jelek. Kalau aku suka merasa hidup orang lain itu lebih bahagia dibandingin hidupku. Berarti kita sering punya pikiran negatif tentang diri kita sendiri dong. Iya sih, kadang aku sampai mikir aku kurang menarik dibandingkan teman-teman. Nah, coba dipikir lagi, apa semua yang terjadi di media sosial itu benar-benar nyata? Enggak juga sih, orang biasanya cuma upload dan foto saja. Benar juga, jarang ada yang upload pas lagi sedih ataupun pas punya masalah. Berarti selama ini tuh kita cuma membandingkan diri sendiri dengan sisi depan orang lain. Nah itu, jadi kalau kita terus berpikir diriku paling buruk, itu belum fakta. Ya juga ya, mungkin aku terlalu fokus sama kekurangan diri sendiri. Sekarang, coba ubah pikiran negatif kalian menjadi yang lebih realistis. Kalau tadi, aku mikir hidupku kalah seru. Sekarang mungkin lebih tepat kalau setiap orang punya proses hidup yang berbeda. Kalau aku, dari aku jelek, jadi aku punya kelebihan sendiri dan gak harus sama dengan orang lain. Aku juga mau ubah pikiranku, hidup orang lain belum tentu lebih bahagia, mereka juga pasti punya masalah. Dan aku juga sadar, sebenarnya aku juga punya hal yang perlu dibanggakan. Contohnya, aku lumayan gampang bergaul dan sering bantu teman. Ini juga kreatif banget kalau gambar. Tasya juga pede kalau presentasi di depan kelas. Ini juga anaknya rajin dan baik. Nah, berarti sebenarnya kita punya kelebihan masing-masing. Kalau dipikir-pikir, capek juga ya kalau terus membandingkan diri sama orang lain. Iya, mulai sekarang aku mau lebih fokus sama perkembangan diri sendiri.
bakal insecure gara-gara media sosial lagi? Karena